channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Tragedi Pembunuhan di Ruang Perawatan Anak. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Ya Allah, aku melihat Bu Anggraini ada di belakang jok motor. Entah dalam posisi berdiri atau duduk, aku tidak begitu memperhatikan. Aku juga tidak tahu sejak kapan dia ada di sana. Dia menangis sambil mendekap bayinya. Spontan aku berlari dengan sekuat tenaga. Tidak tentu arah tujuan, yang penting segera menjauh dari tempat di mana aku melihat Bu Anggraini ada di sana. Tidak kuhiraukan motorku, aku terus saja berlari tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku segera menerobos masuk ke dalam sebuah rumah. Begitu kulihat pintunya masih terbuka. Ada beberapa orang di dalam rumah tersebut. Mereka sedang menonton acara pertandingan bola di TV. Melihatku tiba-tiba masuk tanpa permisi tentu saja membuat mereka terkejut. Aku duduk tersungkur di lantai dengan nafas yang hampir putus karena berlari begitu kencang. "Minum dulu, Neng," kata seorang ibu sambil memberikan aku segelas air bening. Sesaat setelah aku menerobos masuk ke dalam rumah tersebut, ku ambil gelas dari tangannya dan segera meminumnya sampai habis tidak tersisa. Tenggorokanku terasa sangat kering. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu memandangku dengan tatapan mata keheranan. Tak lagi mereka menghiraukan acara pertandingan sepak bola di TV. "Ada apa, Neng? Kok seperti orang ketakutan?" tanya ibu yang memberiku air minum. Belakangan aku tahu dia adalah pemilik rumah, namanya Bu Yekti. Aku diam berusaha mengatur nafas yang masih tersengal-sengal. Masih kaget sekali dengan apa yang baru saja kulihat. Ku tarik nafas dalam berulang kali sambil beristighfar. Seakan aku tidak percaya dengan yang barusan aku lihat. Setelah beberapa saat dan merasa agak tenang, aku bangkit dari duduk di lantai kemudian berdiri. "Saya minta maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu telah masuk rumah tanpa permisi dan membuat kaget," kataku membuka percakapan. "Tidak apa-apa, Neng. Jadi sebenarnya tadi Neng kenapa? Seperti orang yang ketakutan," kata salah seorang bapak. Kembali aku diam, malu juga mau mengatakan yang sebenarnya. Masa ia harus bilang kalau tadi aku melihat hantu? "Apa Neng habis bertemu hantu ya?" Tiba-tiba salah seorang ibu yang ada di rumah itu bertanya. Wajahnya serius membuatku agak terkejut. Karena tebakannya benar, aku berusaha untuk tersenyum. "Memangnya di sini ada hantu, Bu?" Aku pun balik bertanya. Tanpa menjawab pertanyaannya, semua yang ada di dalam rumah itu menatapku, lalu mereka saling berpandangan. "Pasti Neng bukan orang sini ya?" tanya ibu tadi. Aku menggelengkan kepala, merasa kebingungan. "Saya tinggal di Jalan Merdeka, Bu." "Oh, pantesan," kata mereka hampir bersamaan. Aku semakin bingung ada apa sebenarnya, mengapa mereka seolah menganggap hal biasa apa yang baru saja kualami. "Di sini mah sudah biasa, Neng. Orang melihat hantu perempuan sambil gendong bayi," kata Bu Yekti. "Hantu perempuan sambil menggendong bayi. Dari mana dia tahu? Padahal aku belum bercerita apapun tentang apa yang kulihat tadi." Menurut cerita yang beredar, beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan yang meninggal secara misterius beserta bayinya di RS Medika, kata Bu Yekti selanjutnya.
RS Medika, bukankah itu RS tempatku bekerja? Aku terus bergumam dalam hati. Perempuan itu bekerja di diskotik dekat Hotel Dahlia. Tapi cerita yang sebenarnya seperti apa, ibu mah tidak tahu, Neng. Sejak peristiwa itu, dia sering terlihat oleh orang-orang yang lewat di depan diskotek. Kuhela nafas dalam-dalam, merinding juga mendengar cerita dari Bu Yekti. Aku memang tadi melewati Hotel Dahlia. Tidak jauh dari Hotel Dahlia berdiri ada sebuah diskotek. Tertulis dengan jelas papan nama depannya Diskotek Ceria. Nama perempuan itu siapa ya, Bu? Tanyaku ingin tahu. Kata orang-orang sih namanya Anggraini. Aku tertegun mendengar jawaban Bu Yekti. Apa Anggraini yang ia maksud sama dengan Anggraini yang kulihat tadi? Benarkah Bu Anggraini telah meninggal? Tapi kan nama Anggraini tidak hanya satu. Lalu Bu Yekti dan orang-orang yang sedang berada di rumahnya bercerita tentang kematian perempuan bernama Anggraini itu. Aku mendengar cerita mereka dengan perasaan yang tidak bisa kukatakan. Antara takut dan penasaran, aku melihat jam di tangan hampir jam 10 malam. Sudah cukup malam, tidak berani rasanya aku pulang sendiri. Kutelepon ayah meminta beliau untuk menjemput di rumah Bu Yekti. Ku sebutkan alamatnya, aku mengatakan pada ayah kalau motorku ada masalah. Jadi motornya sekarang ada di mana, Neng? Tanya seorang bapak. Aku mengatakan kalau motorku kutinggal di jalan karena sangat ketakutan tadi. Ya sudah, akan coba kami ambil sekarang. Mana kuncinya? Tanya si bapak. Aku menyerahkan kunci motor kepada si bapak yang kemudian pergi dengan seorang temannya ke tempat di mana aku meninggalkan motor. Tidak berselang lama, ayah datang disusul dengan bapak yang tadi akan membantu mengambilkan motorku. Alhamdulillah, motor itu masih ada. Aku merasa lega. Setelah mengobrol sebentar, aku dan ayah pamit pulang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah Bu Yekti. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada mereka. Aku mengendarai motor menuju rumah dengan diikuti oleh ayah dari belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung memasukkan motor ke dalam garasi diikuti oleh ayah. Lalu kami masuk ke dalam rumah, kulihat ibu masih berada di ruang tengah sedang membaca. Melihat aku datang, beliau meletakkan buku yang sedang dibacanya di atas meja. Sampai malam sekali pulangnya, Rin? Tanya ibuku. Iya, Bu, tadi motornya macet. Kataku berbohong. Aku tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayah dan ibu. Aku tidak mau mereka merasa khawatir. Oh, ya sudah, lekas ganti pakaianmu, pinta ibuku. Iya, Bu, jawabku singkat. Segera aku masuk ke dalam kamar, membasuh muka dan seluruh badan. Aku tidak mandi karena sudah terlalu malam. Kemudian aku berganti pakaian tidur. Selesai berpakaian, aku keluar kamar. Perutku lapar sekali. Dari siang aku belum makan. Ditambah lagi tadi berlarian berpuluh-puluh meter karena ketakutan melihat Bu Anggraini yang tiba-tiba saja berada di jok motor belakang. Di meja makan ada lauk ikan mas goreng dan sambal tomat. Itu adalah makanan kesukaanku. Aku makan dengan lahap. Ibu tersenyum sambil menggeleng-geleng kepala melihat aku makan seperti orang yang baru saja bekerja berat. Selesai makan dan mencuci piring, aku masuk ke dalam kamar, meluruskan kaki yang mulai terasa pegal. Sambil memijit kaki dengan perlahan, aku mengingat kembali kejadian yang baru saja aku alami. Semakin lama aku semakin penasaran dengan Bu Anggraini.
siapa dia sebenarnya dan kenapa seakan selalu mengikutiku, dan kenapa dia selalu berdiri di depan sebelah kiri ruang anak. Adakah hubungannya Dr. Paul dengan Bu Anggraini? Apakah dia selingkuhan Dr. Paul seperti yang pernah diceritakan Mbak Mala? Kalau Dr. Paul berselingkuh dan membunuh selingkuhannya. Oh iya, kenapa tidak kutanyakan saja pada Mbak Mala? Siapa nama selingkuhan Dr. Paul? Barangkali dia tahu. Aduh, aku lupa tidak meminta nomor HP Mbak Mala kemarin. Tidak juga menanyakan di mana Mbak Mala tinggal selama berada di Indonesia. Ada rasa sebal dalam hati kenapa aku begitu pelupa. Semoga saja Mbak Mala segera berkunjung lagi ke sini. Aku berharap sepenuh hati. Kulihat jam di atas meja belajar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Pantas saja mataku terasa sudah begitu berat. Akhirnya aku pun tertidur. Keesokan harinya aku kembali berangkat ke RS Medika untuk dinas sore. Lagi-lagi aku sendiri, ayah tidak bisa mengantar. Beliau ada rapat di kabupaten. Sengaja aku berangkat lebih awal, aku ingin melihat keadaan diskotek dekat Hotel Dahlia, tempat di mana Bu Anggraini bekerja, seperti kata Bu Yekti semalam. Entah kenapa aku ingin sekali mengetahui siapa Bu Anggraini sebenarnya dan apa yang telah terjadi dengan dia. Kenapa dia sampai meninggal secara misterius di RS Medika tempat aku bekerja? Benarkah dia adalah selingkuhan dari Dr. Paul? Sesampainya di depan diskotik ceria, ku matikan mesin motor. Aku berdiri mengamati, tidak terlalu jelas karena aku berada di seberang jalan. Lama aku berdiri, namun tidak terlihat ada aktivitas di diskotik tersebut. Suasananya sepi, pintu pagarnya pun ditutup. Mungkin karena baru akan dibuka pada malam hari. Setelah sekitar 15 menit aku mengamati dan tidak terlihat ada orang ataupun aktivitas di diskotik tersebut. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju RS Medika untuk dinas sore. Ketika sampai di depan ruang anak, aku berhenti di sebelah kiri di mana Bu Anggraini biasa terlihat sedang berdiri dengan menggendong bayinya. Ya Allah, aku baru menyadari bukankah ruang yang berada di dalam adalah kamar dokter di mana aku pernah melihat Dr. Paul duduk di kursi kerjanya. Apakah memang benar ada hubungannya antara Dr. Paul dengan Ibu Anggraini? Kenapa Bu Anggraini selalu berdiri di sebelah kiri, kenapa tidak di sebelah kanan? Arini, sedang apa kamu di situ? Suara Kak Vera mengagetkanku. Kak Vera, bikin kaget saja, jawabku terkaget. Kamu sedang apa? Aku lihat tadi dari kejauhan kamu lama berdiri di situ, tanya Kak Vera keheranan. Kak, kakak tahu cerita tentang Dr. Paul dan Bu Anggraini. Kak Vera kan sudah 2 tahun bekerja di sini. Barangkali ada yang Kak Vera dengar atau ketahui, Kak, tanyaku tanpa basa-basi. Kak Vera mengernyitkan dahi dan seperti ragu untuk mengatakan sesuatu. Dia melihat sekeliling seakan khawatir ada yang melihat dan mendengar percakapan kami. Nanti saja aku ceritain, sekarang masuk yuk, ikut operan. Kak Vera menggandeng tanganku sedikit menarik, seolah tidak ingin aku bertanya lebih banyak lagi tentang Dr. Paul dan juga Ibu Anggraini. Selesai operan, aku melakukan observasi. Kali ini kulakukan sendiri. Karena pasien hanya ada 5 anak, 3 anak di ruangan dan 2 anak di kamar isolasi. Setelah dari kamar isolasi nomor 1 dan 2, aku masuk ke kamar nomor 3. Tidak ada pasien, aku hanya penasaran. Mumpung masih siang, jadi tidak terlalu menyeramkan.
Kulihat semua barang yang ada di dalam kamar itu, termasuk kamar mandi yang ada di dalamnya. Tidak ada yang mencurigakan. Kulihat ranjang pasien, tidak ada lagi tulisan bayi Anggraini. Seperti saat aku sedang dinas malam. Tiba-tiba bau harum tercium olehku. Aku merinding. Bulu kuduku pun berdiri. Meski siang hari, tapi cukup membuatku merasa ketakutan. Cepat-cepat aku keluar dari kamar itu dan menutup pintunya. Lalu kemudian aku bergegas menuju ke dalam ruangan tanpa menoleh lagi ke belakang. Di dalam kulihat Kak Vera sedang duduk sambil membaca buku. Di sana tidak ada Kak Winarni. Kak Winarni kemana, Kak? Tanyaku setelah tidak kulihat juga di ruang perawatan. Sedang ke ruang wanita, menengok saudaranya yang dirawat di sana. Mumpung sedang gak sibuk, aku pun duduk di samping Kak Vera. Kak, cerita dong tentang apa yang kutanyakan tadi. Kak Vera meletakkan buku yang sedang dibacanya. Dia menatapku, kemudian menghela nafas. Yang aku dengar sih, Dokter Paul membunuh Bu Anggraini di kamar isolasi nomor 3 ketika bayinya sedang dirawat di sini. Akhirnya Kak Vera membuka suara. Kok bisa ketahuan kalau yang membunuh Bu Anggraini adalah Dokter Paul? Tanyaku penasaran. Dokter Paul sendiri yang menulis di buku sesaat sebelum ditemukan tewas bunuh diri di kamar dokter. Tapi cerita yang pastinya seperti apa tidak ada yang tahu. Kak Vera melanjutkan. Aku terdiam mendengar cerita dari Kak Vera. Masih ada yang mengganjal di hati. Aku masih penasaran. Apakah Bu Anggraini adalah perempuan yang berselingkuh dengan Dokter Paul seperti yang diceritakan Mbak Mala? Dinas sore hari itu benar-benar santai, tidak ada kesibukan yang berarti. Pasien hanya ada 5 anak, kesemuanya adalah pasien lama, tidak ada yang memerlukan pengawasan dan perawatan khusus. Sampai menjelang pergantian shift, tidak ada pasien baru yang datang. Aku dan Kak Vera duduk di kursi yang ada di ruangan sambil mengobrol, sedangkan Kak Winarni membaca buku di ruang perawatan. Ketika sedang asik mengobrol, tidak sengaja mataku melihat ke arah kamar dokter yang hanya terhalang dinding kaca. Karena aku duduk menghadap ke arah sana, aku terkesiap terlihat Dokter Paul berdiri di depan pintu. Dia seperti menatapku. Untuk beberapa detik aku tertegun, jantungku terpacu lebih cepat. Kak, lihat itu di pintu kamar dokter, Kak. Kataku dengan berbisik kepada Kak Vera sambil mencubit kecil tangannya. Mataku masih terus melihat ke arah pintu, seakan tidak bisa kupalingkan ke arah lain. Ada apa? Tanya Kak Vera bingung. Itu, Kak, Dokter Paul berdiri di sana, ujarku sambil menunjuk. Mana? Tidak ada apa-apa kok. Saat Kak Vera membalikkan badan, kulihat Dokter Paul masuk ke dalam kamar dokter. Tidak ada siapapun, kamu salah lihat barangkali, kata Kak Vera. Dia pun berbalik lagi ke posisi semula. Ada, Kak, dia masuk ke kamar dokter, ujarku yang masih memastikan. Kamu jangan ngaco, sudah jangan bikin merinding, kata Kak Vera. Apa Kak Vera juga pernah melihat sosok Dokter Paul dan Ibu Anggraini? Tanyaku penasaran. Pernah, tapi dulu waktu pertama kali bekerja di sini. Sudah ngobrol yang lain saja, ujar Kak Vera. Berarti gak cuma aku yang pernah melihat mereka ya, Kak? Apa sampai sekarang tidak ada yang tahu sebab kematian mereka? Tanyaku kepada Kak Vera, seolah tidak mendengar kata-katanya agar berhenti membicarakan Dokter Paul dan Bu Anggraini. Selama 2 tahun aku bekerja di sini, yang ku dengar sih hanya sebatas yang aku ceritakan tadi. Lanjut Kak Vera. Aku penasaran, masa iya tidak ada yang tahu cerita tentang kematian mereka? Kalau perawat senior mungkin tahu tentang hal itu, hanya saja mereka tidak ada yang mau bercerita, kata Kak Vera.
Apa Kak Vera tidak mencoba tanya kepada kakak senior? Kak Vera menatapku seperti ada hal yang aneh. Untuk apa? Aku tidak punya kepentingan dengan hal itu. Aku pun terdiam. Benar juga, apa pentingnya menanyakan hal yang bukan urusan kita. Namun aku penasaran kenapa Bu Anggraini selalu mendatangiku seolah ada yang ingin dia sampaikan. Itu masalahnya, sampai karyawan yang akan dinas malam datang tidak kulihat lagi Dokter Paul keluar dari kamar dokter. Kak, aku pulang dulu ya. Pamitku kepada Kak Vera dan Kak Winarni. Setelah selesai operan pasien, mereka masih mengobrol dengan kakak senior yang akan shift malam. Jika aku ikut mengobrol tentu akan terlambat pulang. Aku tidak ingin kejadian kemarin malam terjadi lagi. Saat tiba-tiba Bu Anggraini berada di jok motor belakangku. Tidak bisa kubayangkan jika hal itu terulang kembali. Aku berjalan menuju pintu keluar ruang anak melewati kamar dokter di mana tadi kulihat Dokter Paul berdiri. Pandanganku lurus ke depan, tidak menoleh lagi ke arah kiri kanan. Sampai di luar, aku iseng melihat ke arah kiri di mana Bu Anggraini biasa berdiri. Padahal aku penakut, tapi aku masih penasaran. Di sana tidak ada siapapun, aku bernafas lega. Namun ketika aku memalingkan pandangan, Bu Anggraini ada di sebelah kanan ruang anak, sedang berdiri sambil menggendong bayi. Hampir saja aku menjerit dengan keras karena kaget. Dengan membaca doa-doa yang aku hafal, aku segera berlari menuju pintu keluar RS. Meski sudah beberapa kali aku melihat Bu Anggraini, tetap saja aku merinding karena ketakutan. Tiba di tempat parkir, langsung kunyalakan mesin motor dan menuju ke pintu gerbang. Ku kendarai motor dengan perlahan. Aku makin penasaran dengan sosok Anggraini. Siapa dia sebenarnya? Benarkah dia adalah perempuan yang berselingkuh dengan Dokter Paul? Ketika hampir mendekati lokasi Hotel Dahlia, jantungku berdebar-debar. Aku teringat kejadian kemarin malam. Ku percepat laju motor sambil terus membaca doa-doa yang aku bisa. Dari kejauhan terlihat seseorang sedang berdiri di depan lokasi diskotik. Jantungku makin berdebar, apakah itu adalah Bu Anggraini? Ku tajamkan penglihatan, tapi dia tidak menggendong bayi. Jarak diskotik semakin dekat, sudah bisa kulihat dengan jelas yang berdiri tadi. Seorang perempuan tiba-tiba dia melambai-lambaikan tangannya, mengisyaratkan untuk berhenti. Tentu saja aku ragu untuk mengikuti keinginannya. "Teteh, numpang sampai depan ya," katanya setengah berteriak. Karena aku tidak berhenti tadi sewaktu lewat di depannya. Aku bimbang antara kasihan dan takut. Akhirnya rasa kasihanku mengalahkan rasa takutku. Aku menghentikan motor, kulihat dari kaca spion perempuan itu berlari ke arahku. Ternyata dia manusia. "Teteh, maaf, saya mau numpang sampai Jalan Sudirman," kata perempuan tersebut. Belakangan aku tahu dia bernama Niken. Berumur 29 tahun, dia bekerja di diskotik ceria sudah 10 tahun. Tadi dia tiba-tiba tidak enak badan, jadi memutuskan untuk pulang. Lama dia menunggu angkot atau taksi, tapi belum juga ada yang lewat. Sampai di Jalan Sudirman, Teh Niken pun turun. Dia mengajakku untuk singgah ke rumahnya. Tapi hari sudah malam, aku tidak mau mengambil resiko dengan pulang larut malam. "Terima kasih atas tumpangannya ya hari ini. Lain kali mampir ya," kata Teh Niken. Entah hanya sekedar basa-basi atau bukan, aku tidak ambil peduli. "Iya teh, sama-sama. Aku pulang dulu, cepat sembuh ya,"
kataku, lalu ku kendarai motor menuju ke arah rumah. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya, nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap dukung channel ini dan tetap stay di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.